Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah ba'd. Qala man fa'ana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwas sekalian, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, saudara-saudari yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita dari manasik haji dan umrah, dan ini adalah pertemuan yang keempat, di mana insyaallah pada pertemuan keempat kali ini kita akan membahas 3 macam manasik haji dari kitab Manasikul Haji wal Umrah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yang bawa kitab atau yang punya kitab bahasa Arab ada pada halaman ke-30. Untuk versi PDF-nya halaman berapa, Mas? Halaman 22. Qala al-musannifu, Syekh mengatakan anwa'u al-ansak thalathatun. Macam nusuk itu ada 3. Ya, ini maksudnya 3 macam manasik haji. Al-awwal, yang pertama adalah at-tamattu'u. Haji tamattu'. At-tamattu'u bil umrati ilal hajj, ya. Haji tamattu' dengan mengerjakan umrah baru haji. Bagi yang belum berhaji ini penting, ya. Jadi haji tamattu', umrah dulu baru haji. Wa huwa, yaitu an yuhrima fi asyuril haji bil umrah wahdaha, yaitu seorang berihram dengan umrah pada bulan-bulan haji, ya. Bulan-bulan haji tadi ada 3, apa? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi kalau orang umrah di bulan-bulan haji, niatnya umrah saja, ya, tapi itu di bulan haji dan dia tidak kembali ke kampungnya, maka dia bisa lanjutkan dengan haji yang kemudian hajinya disebut dengan haji tamattu'. Kalau dia pergi ke sananya di bulan Ramadan, berarti tidak terhitung nanti, ya. Pokoknya harus Syawal. Ya, harus Syawal. Ini dia mengerjakan 2 ibadah berarti. Umrah seperti umrah biasa, kemudian baru haji. Tsumma yafrughu minha. Jadi dia berihram dengan ibadah umrah, ya, umrah saja. Kemudian setelah itu yafrughu minha. Dia keluar atau selesai dari ibadah umrah tersebut bitawaf as-sa'i wa taqsir, ya, dengan tawaf, sa'i dan cukur, ya, mencukur. Wa yahillu min ihramihi, kemudian dia menjadi halal, ya, dari ihramnya. Tsumma yuhrimu bil haji fi waqtihi min dzalikal am, ya, kemudian dia berihram untuk berhaji pada waktunya, itu pada bulan haji pada tahun itu. Jadi gambarannya manasik yang dilakukan ada 2. Pertama umrah, kemudian haji. Sekali lagi dilakukan umrahnya pada bulan-bulan haji. Anggap saja seseorang datang ke sana pada bulan Syawal, ya, dia mau haji, maka yang sesuai dengannya, yang paling mudah dan itu paling afdal adalah dengan mengerjakan haji tamattu ini. Caranya, anggap saja dia tiba di sana pada pekan pertama dari bulan Syawal, dia umrah. Setelah umrah halal, ya, halal apa saja halal baginya, ya, dengan tawaf, sa'i, kemudian cukur, sudah selesai. Dan cukurnya, ya, kalau memang dekat waktunya dengan haji, yang terbaik adalah di apa namanya apa, tidak dihabiskan, tapi di apa, dipendekkan, ya, jadi dipendekkan, ya, dipendekkan. Kalau bulan Syawal ini sebenarnya masih memungkinkan untuk tumbuh lebih lebat lagi, ya. Ya, semoga, ya, kalau boleh, nggak bolehnya boleh, tidak mengapa dihabiskan kemudian nanti tumbuh lagi, boleh, tidak mengapa, ya. Hanya saja kalau kita dari haji lokal biasanya
itu kan di akhir-akhir di awal-awal dari bulan Dzul Hijjah ya untuk umrahnya, entah tanggal 6 atau tanggal 7 ya, biasanya umumnya tanggal 7 bahkan ya. Nah, jadi setelah itu dia di bulan-bulan haji ini dia bisa santai karena halal dari segala sesuatu. Dia tinggal bisa sibukkan dengan salat 5 waktu di Masjidil Haram contohnya. Kemudian ketika tiba hari Tarwiyah tanggal 8 Dzul Hijjah, tinggal dia siap-siap berihram untuk haji dan kemudian mengerjakan manasik haji. Jadi umrah halal, kemudian baru ihram untuk haji. Itu namanya haji tamattu. Yang belum pernah berhaji paham ya? Jadi ini haji tamattu. Disebut dengan haji tamattu karena dia bisa yatamatta. Apa yatamatta? Itu bersenang-senang, bersantai-santai dia. Karena dalam keadaan halal lebih ringan daripada dalam keadaan ihram. Ya. Kalau sekiranya dia dari awal Syawal sampai Dzul Hijjah dalam keadaan ihram itu kan sangat berat sekali. Ya. Sangat berat. Baik. Kemudian asani, manasik haji yang kedua adalah al-qiran. Haji qiran. Qiran itu artinya menyertakan secara qarin, qiran, muqaranah, itu menyertakan. Bahwa an yuhrima bil umrati wal haji jami'a, yaitu seorang yang niat ihram dengan umrah dan haji secara bersamaan dengan digabung ya. Ini gambaran yang pertama. Atau yuhrimu ya, au yuhrima bil umrati awalan, dia berihram dengan umrah pertama kali niatnya untuk umrah saja. Thumma yudkhilul hajja 'alaiha qabla syuru' fi tawafiha, kemudian dia niatkan untuk masuk ke haji sebelum dia melakukan tawaf ya. Fa idza wasala ila Makkah, yaitu ketika dia tiba di Makkah, tawafal qudum, dia tawafnya adalah tawaf qudum, bukan tawaf untuk umrah ya. Jadi nanti kalau orang yang berhaji dengan haji qiran yang menggabungkan antara haji dan umrah, dia tawafnya namanya tawaf qudum, tawaf kedatangan. Kalau orang tamattu tadi dengan apa? Umrah apa itu? Ya umrah, tawaf untuk umrahnya ya, kan dia tawaf juga, ini tawaf untuk umrahnya. Nah, atau sekali lagi bisa seperti ini, diniatkan dari awal, atau niatnya pertama umrah, kemudian sebelum dia tawaf ganti niat ya, diniatkan untuk apa? Haji qiran ya. Ya, kemudian dia tawafnya bukan tawaf untuk umrah tapi tawaf qudum namanya. Wa sa'a baina Safa wal Marwah lil umrah wal haji sa'yan wahida. Kemudian dia niat kemudian dilakukan sa'i antara Safa dan Marwah untuk umrah dan haji dengan satu kali sa'i. Jadi setelah dia tawaf qudum, yang mana tawaf qudum ini hukumnya sunnah. Ya, kalau mereka meninggalkan tidak mengapa. Seandainya selang dari miqat langsung ke Mina boleh, atau ke hotel boleh ya. Tapi kalau dia mau sa'i boleh, dia mau tawaf boleh. Nah, setelah tawaf dia boleh sa'i langsung. Sa'inya nanti ini untuk haji dan umrah. Jadi nanti pada hari 10 ketika dia tawaf ifadah tidak perlu sa'i lagi. Jadi sa'inya boleh dimajukan atau boleh diakhirkan, dan nanti boleh sampaikan juga. Tsumma istamara ala ihramihi hatta yuhilla minhu yaumal id. Kemudian dia istamar terus-menerus dalam keadaan berihram sampai halal nanti pada hari Idul Fitri, hari ke-10. Hari Idul Adha, hari ke-10 Dzul Hijjah ya, Dzul Hijjah. Ya. Ini kita kan belum membahas masalah amalan hajinya apa saja gitu ya. Yang jelas makanya kalau untuk yang qiran atau yang ifrad ini amalannya sama. Ya, itu nanti kalau seandainya dia datangnya awal Dzul Hijjah di bulan apa Syawal atau Dzulqa'dah, itu berat, dia harus menjaga terus dalam keadaan berihram terus menerus. Itu kan tidak mudah. Kalau orang dulu mungkin kuat-kuat, nggak seperti kita. Kalau kita kan pengennya enak-enak ya. Jadi kalau antum datang Syawal tuh berarti antum harus siapkan pakaian ihram berapa biji tuh? Berapa minimal? 2 minimal. Satu cuci, satu pakai, gitu aja. Hah? Di sini musim panas terus, keringnya mudah. Kan beberapa hari yang lalu katanya di Jeddah panas banget ya.
Sehari 2 hari yang lalu di Jeddah panas banget. Kalau Mekah sih lebih ini ya, lebih nyaman. Di sini baru 38 39, panasnya di Jeddah udah sampai 48 atau 49. Beda 10 derajat dengan Syarqiyah. Ya. Kan panjang, harus dalam keadaan ihram. Kukunya jadi panjang-panjang tuh kan. Ya. Kumisnya, rambutnya, bulu-bulu yang lainnya juga. Dia nggak boleh ambil sama sekali kalau dia dalam keadaan berihram. Ya. Kulit-kulitnya juga bisa jadi apa? Kering-kering. Boleh diambil nggak? Nggak boleh juga. Ini kalau qiran, seandainya dia masih dalam keadaan berihram. Makanya kalau jauh-jauh hari, maka yang tepat adalah, yang sesuai adalah, yang lebih ringan baginya adalah haji tamattu. Karena dia umrah kemudian halal seperti biasa. Kemudian wa yajuzu an yuakhkhira as-sa'ya an tawafil qudumi ila ma ba'da tawafil hajj. Dan dibolehkan sa'inya itu boleh diakhirkan ya, sa'inya ya, dari awalnya, dari setelah tawaf qudum ya, diakhirkan hingga setelah tawaf untuk haji. Ya. Tawaf haji maksudnya tawaf ifadah atau tawaf rukun atau tawaf ziarah. Ya, tawaful haji maksudnya tawaf ifadah yang merupakan tawaf rukun. Ya. Jadi berarti nanti setelah tawaf qudum langsung ke penginapan, entah ke Mina atau ke hotel. Sa'inya kapan? Nanti hari ke-10. La siyama idza kana wusuluhu ila Makkah mutaakhiran. Apalagi terlebih jika kedatangannya di Mekah itu terakhir ya, terlambat. Wa khafa fawatal haji idza syaghala bis-sa'i, dan khawatir dia akan terlewatkan dari ibadah haji kalau dia menyibukkan diri dengan sa'i. Ya. Khawatir terlewatkan hari Arafah contohnya. Ya. Atau mungkin dia khawatir ingin mabit di Mina, nanti khawatir terlambat, udah malam hari ya. Dan kalau memang demikian, intinya boleh dimajukan, boleh diakhirkan. Yang ketiga, as-salis al-ifrad. Ifrad dari kata mufrad, munfarid, sendirian. Kalau qarin tadi menggabungkan, mengkomparasikan atau berduaan ya, menyertakan, itu qarin. Bahwa an yuhrima bil haji mufrada, yaitu niatnya untuk haji saja. Fa idza wasala Makkah tawaf al-qudum, kalau dia sampai Makkah mengerjakan tawaf qudum sebagaimana qiran, wa sa'alil hajj, kemudian dia sa'i untuk haji. Ya, dan sa'inya boleh diakhirkan juga. Wa samara ala ihrami hatta yahila minhu yaumul id, dan dia terus-menerus mengerjakan dalam keadaan ihram ya sampai halalnya nanti pada hari raya Idul Adha atau hari ke-10. Wa yajuzu an yuakhkhira as-sa'ya ila ma ba'da tawafil haji kal qarin, ya, dan boleh dia mengakhirkan sa'inya setelah tawaf haji atau tawaf ifadah atau tawaf yang rukun, persis seperti orang yang mengerjakan haji qiran. Kal qarin, qarin artinya orang yang mengerjakan haji qiran. Ya. Wa bihadza, ya, dengan ini, dengan penjelasan ini, tabayyana, jelaslah anna amalul mufridi wal qarini sawaun, bahwa amalan ya orang yang haji ifrad dan haji qiran itu sama, illa annal qarin alaihil hadyu, ya. Yang membedakan adalah qarin wajib membayar hadyu li husulin nusukaini, karena dia mendapatkan 2 nusuk dalam satu safar, dunal mufrad, ya. Namun tidak demikian dengan yang haji ifrad, ya. Yang pertama, yang membedakan pertama apa tadi? Hadyu. Yang kedua apa? Niatnya tentu saja. Niatnya ya, kalau qiran diniatkan untuk qiran, kalau ifrad diniatkan untuk ifrad. Ada lagi yang membedakan. Ya. Nah, ini gambaran umumnya haji. Ada haji tamattu, maksudnya umroh dulu baru nanti haji. Ada haji qiran, maksudnya niat menggabungkan antara haji dan umroh dengan satu amalan. Ada haji ifrad, niatnya hanya haji saja. Jadi kalau orang tidak punya duit untuk beli hadyu contohnya, anggap saja haji sekitar 400-500 rial, dia tidak punya duit, ya dia mau mengambil ifrad, ya sudah, berarti hanya melakukan amalan haji saja, tidak ada kewajiban untuk hadyu.
Jadi orang yang tamattu atau orang yang qiran, dia wajib membayar hadyu. Sebagian mengatakan dam, tapi ini damnya bukan dam karena melakukan larangan, ya, untuk menutup larangan, bukan, tapi ini sebagai dam syukron, ucapan terima kasih, syukur pada Allah, di mana dalam satu safar dia bisa mengerjakan dua atau pulang dengan membawa dua pahala, ya, pahala haji dan umrah. Kalau ifrad hanya pahala haji saja. Kemudian apa yang paling utama dari tiga amalan ini, tiga manasik ini? Wa afdalu hadhil anwa at-tamattu, dan macam yang paling utama dari tiga macam ini adalah at-tamattu. Ini permasalahan yang panjang, yang ada perselisihan di antara ulama, ya. Tapi banyak para ulama yang menjelaskan yang terbaik adalah tamattu. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bihi ashabahu wa hatham alaihi, karena Nabi memerintahkan para sahabatnya dan memotivasi mereka untuk mengerjakan tamattu ini. Bal amarahum an yuhawilu niyatal haji ilal umrah min ajli tamattu. Bahkan beliau memerintahkan mereka untuk merubah niat haji, ya, yang awalnya niat haji qiran, ya, atau ifrad, dirubah untuk ke umrah agar bisa apa? Tamattu. Ya, maksudnya gini, orang bisa jadi sudah mengerjakan niat qiran atau niat ifrad. Ifrad bisa enggak ya? Bisa juga ya. Jadi niat, anggap saja niat qiran, sudah mengerjakan tawaf qudum, kemudian dia sudah sa'i. Yang tersisa apa supaya dia halal? Cukur, ya. Dengan cukur dia sudah menjadi tamattu. Berarti dia kemudian dalam keadaan halal, ya. Nah, ini beliau sampai memerintahkan seperti itu. Fa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, annahu su'ila an mut'atil hajj, beliau pernah ditanya tentang haji tamattu. Faqala, kemudian beliau mengatakan, ahallal muhajiruna wal ansar wa azwajun nabiy sallallahu alaihi wasallam bi hajjatil wada wa ahlalna. Kaum muhajirin dan ansar, demikian pula istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bertalbiyah, berihram di haji wada, dan kita pun demikian. Falamma qadimna Makkah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami tiba di Mekah, Nabi bersabda, ij'alu ihlalakum bil haji umrah, jadikanlah niat kalian, ihram kalian dengan haji, rubahlah menjadi umrah, ya, jadikanlah sebagai umrah, ya, maksudnya dijadikan sebagai haji tamattu, karena umrah dulu, ya, umrah selesai. Illa man qalladal hadiah, kecuali yang membawa atau menarik atau dia membawa al hadiah, membawa hadyu. Kalau orang membawa hadyu, dia punya kerepotan tersendiri, kesibukan tersendiri. Dia punya kesibukan tersendiri, orang yang membawa hadyu. Kalau sekarang kan, ya, sebagaimana saya sampaikan kapan tadi, ya, kalau sekarang kan orang yang haji sudah tidak repot-repot membawa hadyu lagi, ya, sudah di tempatnya masing-masing, sudah di tempat pemotongan, ya, di daerah mana, dekat Mina, ya. Tidak boleh bawa unta, bawa kambing, bawa hewan-hewan masuk Masjidil Haram, ya, ditawari Arabiyah repot nanti, ya. Makanya kata beliau, kata Ibnu Abbas, fatufna, lalu kami tawaf bil baiti wa bis Safa wal Marwah, kami tawaf di sekeliling Ka'bah, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah, ya. Wa ataina nisa wa labisna thiyab, kemudian kami mendatangi istri-istri kami. Ini maksudnya tentu saja cukur dulu, ya. Kemudian kami mendatangi istri-istri kami, sudah halal istri-istri, ya, dan kami mengenakan pakaian biasa. Rawahul Bukhari, ya. Pakai pakaian biasa. Ya, ini maksudnya yang niatnya awalnya bukan tamattu diperintahkan untuk tamattu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan yang paling utama adalah tamattu. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dan dari Jabir beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhillina bil hajj, kami pernah, ya, keluar bersama Rasulullah dengan niat untuk mengerjakan ibadah haji. Ma'ana nisa wal wildan, bersama kami istri-istri kami dan anak-anak kami, yang bersama istri-istri dan anak-anak. Falamma qadimna Makkah,
tatkala kami sampai di Makkah, tufna bil baiti wa Safa wal Marwa. Kami tawaf sekeliling Ka'bah dan sa'i antara Safa dan Marwa. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, "Man lam yakun ma'ahu hadyun falyahlul." Siapa yang tidak membawa hadyu, hendaknya dia tahallul. Berarti tinggal apa? Cukur saja. Ya, cukur berarti kemudian halal. Qala, kemudian Jabir mengatakan, qulna, kami berkata, ayul hil atau ayul hil ya. Halal seperti apa? Rasulullah menjawab ya sallallahu alaihi wasallam, al hillu kulluhu, halal seluruhnya. Jadi halal dari segala larangan-larangan yang sebelumnya dilarang ketika saat berihram. Ya. Qala fa ataina nisa, lalu kami mendatangi istri-istri kami, ya, halal, walabisna thiyab, kami memakai pakaian biasa, wa masasna thib, dan kami mengenakan minyak wangi. Ya, falamma kana yaumut tarwiyah, ketika tiba hari tarwiyah, ahlalna bil hajj, kami berihram untuk haji, rawahu Muslim. Jadi ketika tiba hari tarwiyah baru meniatkan ibadah haji. Ya. Nah, ini juga menunjukkan Rasulullah SAW merintahkan untuk bertamattu, untuk mengerjakan haji tamattu. Fi riwayatin lahu, dalam riwayat Muslim yang lainnya disebutkan, qala, Jabir berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, Rasulullah berdiri di tengah kami, kemudian beliau berkata, qad alimtum anni atqakum lillah. Sungguh kalian tahu bahwasanya aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian ya kepada Allah. Sungguhnya kalian tahu bahwasanya aku ini adalah orang yang paling bertakwa pada Allah di antara kalian. Wa asdaqukum wa abarrukum, dan yang paling jujur, paling benar, dan paling baik di tengah kalian. Walaulah hadyi, sekiranya bukan karena aku membawa hadyu, la ahlaltu kama tuhillun, saya aku akan halal sebagaimana kalian yang halal ya, bertahallul. Walau istaqbaltu min amri mastadbartu lam asukil hadya, sekiranya ya tiba ya, sekiranya aku nanti melakukan urusan seperti ini ya, maka aku tidak akan tidak akan membawa hadyu ya, lebih memilih untuk apa berarti tamattu, fahillu, maka tahallullah kalian ya. Fahalalna wa sami'na wa ata'na ya, maka itu kemudian kami tahallul, kami mengucapkan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami menaati beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Fahadha sharih, ini adalah sangat jelas, tegas, fi tafdhil tamattu' ala ghairihi minal ansab ya. Ini semuanya dalil ini semuanya menunjukkan dengan tegas, jelas menjelaskan akan keutamaan tamattu' dibanding dua manasik yang lainnya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah, law istaqbaltu min amri mastadbartu lam asukil hadiya. Ya, sekiranya aku bisa mundur lagi ke belakang, niscaya aku tidak akan membawa al-hadyu. Walam yamna'hu minal hilli illa sauqul hadyi. Tidak ada yang mencegah atau menghalangi beliau untuk melakukan tahallul kecuali karena beliau membawa hadyu ya, beliau kita katakan membawa hadyu ya, membawa hewan-hewan. Wa li'anna tamattu'a aisaru 'alal haj ya, demikian pula karena tamattu itu paling ya lebih ringan bagi orang yang mengerjakan haji, apalagi kalau dia datangnya jauh-jauh hari sebelum hari tarwiyah. Haitsu yatamatta bitahalluli bainal haji wal umrah, di mana dia bisa bersenang-senang ya dengan tahallul tersebut antara haji dan umrah. Wa hadha huwa alladhi yuwafiqu muradallahi azza wa jalla haitsu qala subhanahu, dan ini sesuai dengan keinginan Allah dalam firman-Nya, yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan bagi kalian kemudahan, bukan yusri ya, yusra. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah menginginkan bagi kalian, dan Allah tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Allah bukan tidak ingin menyulitkan kalian, tapi Allah ingin memberikan kemudahan bagi kalian. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, bu'itsu bil hanifiyyati samha, aku diutus dengan membawa agama yang hanif, yang mudah. Ya. Nah, ini sesuai dengan kaidah-kaidah tersebut. Taib.
Sampai di sini paham? Tersisa sedikit saja. Nah, ada pahami dari hadis ini seperti Rasulullah SAW dalam membawa haji niat awalnya kiron. Rasulullah SAW nanti kalau kita bahas lebih mendalam hajinya beliau haji apa, banyak hadis nanti, banyak riwayat Pak ya, satu sama lain saling bertabrakan antara sahabat yang satu dengan sahabat yang lainnya. Dan ini hadis yang panjang dari Jabir, ini zahirnya beliau qiran ya. Tadi kemudian nanti ada sahabat yang lain yang mengatakan tidak ya, dan seterusnya. Jadi intinya perselisihan yang sejak zaman sahabat, bahkan apakah Rasulullah SAW itu hajinya tamattu atau qiran atau yang lainnya. Ya, kalau hanya lihat hadis satu ini saja ya, beliau yang tampak qiran karena beliau membawa apa? Hadyu ya. Tapi ternyata permasalahannya tidak sesimpel itu ya, lebih kompleks lagi. Makanya ulama pun tidak mudah mereka menyimpulkan Rasulullah berhaji dengan haji apa. Makanya yang dibahas di sini bukan Rasulullah berhaji dengan haji apa, tapi apa? Mana yang paling utama dari tiga macam manasik tersebut, manasik haji tersebut ya. Beda antara keduanya ya, Rasulullah berhaji dengan apa dan mana yang lebih utama. Baik. Gitu Pak ya. 6. Itu kalau Rasulullah kan membawa haji. Ya. Kalau misalkan yang sahabat yang nggak membawa haji terus tamattu itu nyari kambing lagi itu, maka sedangkan Rasulullah sendiri membawa kambing, membawa hewan kurban yang haji buat haji. Gimana Rasulullah membawa hewan kambing sendiri ya. Kalau sahabat yang lainnya yang sedangkan yang lain yang tadi kan itu tamattu berarti yang tidak membawa. Yang lainnya yang tamattu tidak membawa. Ya. Secara dohir kan berarti susah untuk mencari hewan kurban. Susah untuk mencari hewan kurban. Iya, terus? Maksudnya nggak jadi mempersulit sendiri. Berarti nanti bukannya mempersulit sendiri di situ ya, karena harus sibuk nyari hewan kurban gitu ya. Kalau secara perincian kita memang tidak tahu seperti apa ya. Namun Rasulullah SAW berapa ekor beliau bawa kambing? Totalnya pertama Rasulullah SAW mengutus Ali untuk mengambil kambing di mana? Di Yaman. Kemudian dibawa, dijumlahkan total dengan kambing Rasulullah SAW sebanyak 100 yang kemudian disembelih oleh Rasulullah SAW dengan tangan beliau sendiri sebanyak 63 yang sisanya diserahkan pada Ali. Di situ berarti kita tahu tidak semua hadyu tersebut untuk Rasulullah SAW ya, tapi untuk yang lainnya juga ya, seperti Ali dan istri-istri beliau SAW. Dan perincian yang lainnya, maksudnya kita nanti kemudian cari kambingnya atau beli kambingnya di mana, kita tidak, atau saya belum tahu perinciannya di mana nanti ya. Tapi yang jelas realitanya itu tidak sulit ya, sebagaimana sekarang kita tidak diperintahkan atau kita tidak diperintahkan untuk mencari dengan diri kita sendiri. Sekarang bisa dengan HP antum transfer pun bisa langsung. Nanti pas hari hanya antum dapat SMS atau apa ya, notifikasi bahwasanya kambingnya sudah disembelih ya. Jadi mudah ya. Nah, dan kemudian pada saat itu pun tidak seramai sekarang juga ya. Jadi untuk memutuskan sulit itu pun tidak segampang itu juga gitu loh. Ya, tetap saja tidak ada permasalahan tentang itu ya. Maksudnya hadis-hadis bagaimana sahabat dulu dapat kambingnya di mana sebagainya menunjukkan mudah ya, di tengah-tengah mereka hal tersebut mudah ya. Sekarang yang lebih kompleks lagi sekarang yang sampai berjuta-juta yang umroh, yang haji ya. Kalau dulu hanya berapa ratus ribu kan ya, sehingga lebih simpel lagi ya. Belum lagi nanti tidak semuanya mengambil qiran atau tamattu contohnya.
Jadi tetap tidak masalah insyaallah. Ya, urusan mencari itu simple insyaallah. Ya, hatta di tengah sahabat pada saat itu ya, bisa membeli kan ya, dengan mudah membeli. Kalau tidak punya berarti dari awal mungkin niatnya, kalau tidak punya fulus berarti niatnya dari awal apa? Ifrad gitu contohnya ya. Wallahu a'lam. Sesuai dengan yang ditanyakan atau gimana, Mas? Gimana? Di akhir hadis Jabir kan jawabannya bagus, wahalalna wasamihna wa ata'na. Nggak diperpanjang lagi ya. Susah nih jadi kafir. Samihna wa ata'na aja berarti. Iya. Jadi hal-hal ada perincian-perincian yang memang mereka tidak sebutkan dan menunjukkan itu tidak sulit bagi mereka. Jadi kalau ada kasus yang memang itu penting, ya tidak mungkin ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau secara kaidah usul fikih, ulama mengatakan bagi beliau ya ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Pada hak beliau tidak boleh mengakhirkan penjelasan. Kalau memang pada saat itu butuh penjelasan, maka beliau akan menyampaikan. Kalau tidak, beliau kan nunggu wahyu kemudian baru turun baru disampaikan. Intinya disampaikan. Beliau tidak menjadikan tidak diam kemudian PR bagi umat gitu ya. Ya. Kalau memang dibutuhkan pada saat itu. Ya, contoh kemarin yang sudah kita pelajari masalah mahram. Ya, Rasulullah tidak merinci kalau emang itu butuh ya, kalau emang orang tua boleh mahram sendiri, boleh pergi sendirian, ya Rasulullah akan bertanya, masih tua atau masih muda istrimu, cantik atau tidak, ya. Ya, kemudian intinya tidak merinci. Ya, kalau emang merinci itu penting, pasti sudah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Realitanya Rasulullah tidak merinci. Mereka kata Jabir di sini, fa'ataina nisa, kemudian mereka mendatangi istri kami mendatangi istri kami. Mandi wajibnya gimana ya? Dulu airnya di mana carinya? Walibasna thiyab, pakai pakaian juga gimana? Masas natib, minyaknya apa dan sebagainya, sulit enggak dulu nyarinya minyak wangi? Sekarang kan dijual banyak di pertokoan. Ya, jadi tidak ada perincian tentang itu, menunjukkan itu mudah gitu Mas ya. Taib, ada yang kurang jelas? Berubah? Kalau kiran ke tamatu sudah disampaikan tadi mungkin. Tempatnya di mana? Tempat merubah niatnya dimanapun kita berada, contohnya di hotel, ya, tidak mengapa. Tapi tetap harus dengan melakukan satu amalan lagi, apa itu? Tahallul. Sudah tawaf qudum, sa'i untuk haji, ya. Kemudian untuk tahallul maka harus dengan cukur, ya, berarti setelah cukur beres. Ya, tidak harus ke sana lagi. Ini ketika Rasulullah, nah ini contoh juga ketika Rasulullah SAW memerintahkan ini untuk merubah menjadi tamattu, beliau tidak menyuruh untuk pergi ke miqat atau ke tanah halal. Ya, sementara mengakhirkan atau menunda jawaban, ya, itu tidak boleh pada hak Rasulullah SAW. Jadi menunjukkan tidak perlu untuk ke tanah halal atau ke miqat. Apalagi kalau disyaratkan miqat pertama, kembali ke Madinah lagi nanti. Jauh lagi, balik lagi sini ya. Jadi menunjukkan di manapun boleh. Semoga bisa dipahami. Baik. Ini sebenarnya sudah selesai masalah penjelasan ringkasan 3 haji tamattu ini ya. Tiga manasik haji ya, tamattu, qiran dan ifrad.
Baik, kemudian yang tersisa kata beliau di sini pada permasalahan yang lain. Hadza waqad yuhrimul hajj bil umrah mutamatti'an biha ilal hajj, thumma la yatamakkan min itmamiha qabla al-wuquf bi Arafah. Ya, dengan penjelasan tersebut, tapi ya, kemudian bisa jadi ada seorang yang berhaji dengan tamattu, dia tidak mungkin menyelesaikan atau menyempurnakan umrahnya sebelum wukuf di Arafah. Pada hari 8 itu ada ihram dan mabit di Mina. Hukumnya apa? Sunnah. Jadi maksudnya kalau seandainya dia langsung ke Arafah untuk apa? Wukuf, ya boleh, tidak mengapa karena wukuf yang rukun. Nah, bisa jadi ada orang yang niat untuk tamattu, umrohnya belum selesai, ya, dia tidak bisa menyempurnakan umrohnya, ya, sebelum wukuf di Arafah. Ya. Fa fi hadhil hal, dalam keadaan seperti ini, yudkhilul hajja, dia boleh memasukkan haji alal umrah qabla syuru' fi tawafiha wa yasiru qarinan. Maka dia boleh memasukkan ibadah haji ke umrah, ya berarti disatukan sebelum dia tawaf, ya, sehingga hajinya menjadi haji qiran. Ini belum melaksanakan, kemudian niatnya tamattu, tapi kalau tidak mungkin dilanjutkan, ya, sehingga harus dirubah menjadi qiran. Ini berarti dari tamattu ke qiran. Kalau yang tadi dari qiran ke tamattu, ya. Nah, ini ada dua misal. Walidzalika misalan, ada dua contoh. Permisalan pertama, al-misalul awal, contoh yang pertama. Imra'atun ahramat bil umrah mutamatti'ah bil ilal hajj. Ada seorang wanita yang berihram, niatnya haji tamattu. Fahadat aw nafisat qabla an tatuf. Lalu dia haid ataupun nifas sebelum tawaf. Intinya sebelum tawaf. Walam tathur qabla waqtil wuquf bi Arafah. Tapi dia tidak suci sampai, ya, sebelum wukuf di Arafah, tidak juga suci. Kalau tidak suci kan tidak bisa umrah, berarti kan tidak bisa tawaf, ya. Fa innaha tuhrimu bil haji wa tasiru qarinah. Maka kalau seperti keadaannya seperti ini, maka dia niatkan kembali ke haji, dia niatkan ke tamattu, sehingga dia nanti dia niatkan ke haji qiran, sehingga dia menjadi melaksanakan manasik haji qiran. Wa taf'alu ma yaf'aluhul hajj. Dia kemudian mengerjakan apa saja yang dilakukan oleh orang yang berhaji, ghaira annaha la tatuf bil bait. Hanya saja dia tidak boleh tawaf di sekeliling Ka'bah. Ya, jadi dia awalnya kan tamattu, ya kan? Tapi ternyata sebelum tawaf haid. Sebelum tawaf haid. Dia tidak bisa tawaf. Padahal sementara itu beberapa hari ke depan sudah Arafah, ya. Secara perhitungan tidak mungkin ini, ya, makanya ketika demikian dia niatkan untuk haji qiran, ya. Dia wukuf di Arafah dalam keadaan haid boleh tidak? Boleh. Yang tidak boleh apa? Tawaf saja, tawaf, ya. Dan tidak mungkin melakukan sa'i, ya, karena harus tawaf terlebih dahulu. Secara asal sa'i dalam keadaan haid boleh tidak? Boleh, sebenarnya boleh, ya. Tapi dia tidak mungkin sa'i karena dia tidak melakukan tawaf, ya. Nah, kalau seperti ini maka dia berubah dari tamattu ke qiran, ya. Nah, makanya dia boleh melakukan apa saja kecuali tawaf. Wala tas'a baina safa wal mar'ah hatta tadhhur wa taghtasil. Dan dia pun tidak bisa tawaf dan sa'i. Dia tidak bisa sa'i antara Safa dan Marwah sampai dia suci dan mandi terlebih dahulu. Ya, berarti dia, ya, nanti menjadi qiran. Awalnya sudah niat tamattu, tidak bisa melakukan, rubah menjadi qiran, ya, kemudian melakukan apa saja. Berarti tanggal 9 dia wukuf di Arafah, malamnya dia mabit di Muzdalifah, besoknya menuju ke Mina untuk melempar jumrah Aqabah. Kemudian setelah itu apa? Tawaf tidak bisa, nggak ada wusta itu, dan tidak hari-hari tasyrik, ya. Kalau hari ke-10 hanya jumrah Aqabah saja, ya. Amalan hari Arafah itu apa saja? Melempar jumrah Aqabah, kemudian menyembelih
Hadyu, kemudian apa? Tawaf, kemudian apa? Sa'i, kemudian cukur. Ya, ada 5. Biasanya sa'i sama tawaf digabungkan jadi 4 atau 5 tergantung. Nah, ini yang harus dia lakukan, ya. Tapi karena dia berhalangan, berarti dia hanya bisa melempar jumrah. Hadyu bisa karena menangani orang lain, ya. Dia tahallul bisa tidak? Ini nanti tergantung perselisihan di antara ulama. Sebagian ada yang mengatakan dia mengerjakan 2 dari 3. Ya, 2 dari 3 di sini apa? Melempar jumrah, tawaf, dan melempar jumrah, apa lagi? Tawaf plus sa'i sama cukur, ya. Kalau dia melempar jumrah 4 apa 3 ya? 3 ya. Melempar jumrah, perlu murojaah lagi nih. Melempar jumrah, tawaf sama cukur. Ya, tawaf ini plus karena tawaf bisa jadi diawalkan ya kalau dia qiran atau ifrad. Ya, kalau dia mengerjakan 2 dari 3, ya, berarti dia nanti sudah tahallul pertama. Tahallul pertama ini bisa jadi enggak dengan cukur, ya. Kalau dia sudah melakukan kesemuanya, baru dia tahallul kedua, ya, halal segala sesuatu baginya. Kalau tahallul pertama, ya, yang semuanya jadi haram menjadi halal kecuali istrinya, ya. Nah, itu nanti berarti dia tidak bisa tawaf, ya, karena tidak bisa tawaf tidak bisa sa'i. Dia berarti bisa melempar jumrah dan cukur, melempar jumrah dan cukur. Dengan demikian dia nanti termasuk tahallul, ya. Tahallul juga menurut sebagian bisa tahallul sebagian ulama, ya, dengan cukur dan dia tahallul. Hadyunya boleh dibesokkan dan sebagainya, ya. Hadyu tidak termasuk syarat untuk tahallul pertama atau kedua, ya. Yang tidak bisa dikerjakan adalah tawaf dan sa'i. Kapan dikerjakan? Menunggu sampai suci, ya, menunggu sampai bersih. Nah, ini niat tamattu berubah menjadi qiran, ya, karena dia berhalangan. Kalau haid masih pendek, kalau nifas lebih panjang lagi. Memang untuk masalah haji ini tidak sesimpel, tidak seringan ibadah umrah. Kalau umrah kan sepanjang tahun, kalau haji hanya pada tahun itu aja, pada bulan-bulan yang ditentukan, yang bisa jadi orang udah jauh-jauh hari mempersiapkan segalanya, ternyata 9 bulan sebelum berangkatan dia hamil. Ada kemungkinan nanti lahirannya itu pas di Mekah, ya, pas sedang mengerjakan manasik haji. Nah, itu memang repot juga dia kalau pas melahirkan sebelum tawaf ifadah, ya, sebelum tawaf ifadah atau tawaf haji. Tapi intinya ini gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua, al-mithal tsani, syakhsun ahrama bil umrati mutamaddian biha ila al-hajj. Seorang yang niat berhaji dengan umrah tamattu. Falam yatamakkan min ad-dukhul ila Makkah. Dia tidak mungkin masuk ke Mekah. Qabla waqtil wuquf bi Arafah, sebelum waktu wukuf di Arafah. Jadi dia terhalangi karena suatu hal, ya. Apa contohnya mungkin, ya, kalau zaman-zaman yang sulit mungkin ada keadaan tidak aman sebelum Mekahnya atau bagaimana, sementara itu jalur satu-satunya, atau mungkin dia berkas-berkas semuanya sudah beres, sudah berihram itu, kemudian ketika ada mungkin tidak ada ada taftish atau checkpoint selanjutnya ketika sudah berihram itu ada, ya, dari bandara kalau tidak salah sekali, kalau dari mobil berapa kali? Setelah masuk ihram, setelah masuk miqat, berapa kali ada checkpoint? Setelah miqat haji, ya, sekali apa 2 kali? Ya, ternyata setelah dicek-cek mungkin tasrihnya atau HP-nya atau hilang. Na'udzubillah. Ini tidak boleh masuk Mekah kalau benar-benar ketat, ya. Nah, sehingga bagaimana? Sementara sudah dekat dengan wukuf di Arafah, ya, maka atau juga dia semuanya beres
tapi tidak mungkin bisa mengerjakan umrah, ya karena waktunya mepet dengan wukuf di Arafah. Atau gambaran yang kedua ini yang lebih gampang. Jadi tidak mungkin dia mengerjakan umrah, niatnya kan tamattu, tidak mungkin mengerjakan umrah, ya karena waktunya sudah mepet dengan hari wukuf di Arafah. Fa innahu yudkhilul hajja 'alal umrah, maka dia niatkan masukkan haji tersebut kepada umrah itu, wa yasir qarinan, sehingga dia menjadi haji qiran li ta'adzuri imkanil umrah minhu, karena dia karena uzur tidak memungkinkan untuk menyempurnakan umrah, ya karena tidak memungkinkan untuk menyempurnakan umrah, maka langsung pada hari langsung ke wukuf di Arafah. Secara asal memang ikhwas sekalian azanil wa iyyakum, orang yang tiba di Mekah pada hari ke-8, ya memang ada perbedaan pendapat di antara ulama, ya. Namun insyaallah yang lebih sesuai, yang lebih tepat itu ketika tiba di Mekah pada tanggal ke-8 Hijriyah, 8 Dzulhijjah, dia itu tidak umrah, ya, karena hari ke-8 sudah masuk hari haji, ya. Hari haji itu tanggal 8 hari tarwiyah atau 8 Dzulhijjah. Meskipun memang sebagian ulama ada yang membolehkan kalau memang memungkinkan waktunya untuk umrah, maka umrah tidak mengapa. Ya. Nah, makanya biasanya kalau orang-orang sampai sana itu tanggal 7 malam, selesainya malam ke-8 atau sebenarnya sudah masuk ke-8, ya. Atau kalau tidak pagi mungkin selesai dari umrah, istirahat sejenak, pada zuhur mandi kemudian niat untuk haji, ya itu kan mepet. Namun bisa jadi ada yang tanggal 8 dia memaksakan, atau 8 malam, ya dia tidak ambil mabit di Mina, tapi 8 malam dia paksakan, atau kalau tidak mungkin tanggal 9 dia paksakan, ya mau umrah dulu. Secara perhitungan dirinya mungkin, ya meskipun secara asal itu sudah hari haji, ya dia berpikir bahwasanya dapat sesaat saja dari waktu wukuf di Arafah, maka hajinya sah, ya. Tapi ternyata tidak mungkin, belum kendaraan, belum akses ke sana, tidak mudah. Nah, akhirnya demikian, makanya daripada dia kehilangan Arafahnya, mending yang dihilangkan tamattunya, sehingga menjadi qiran, ya sehingga menjadi qiran, ya. Nah, ini kalau sekarang sudah semuanya ikut rombongan saja, ikut apa kata pembimbing, itu lebih simpel, lebih mudah, ya, daripada memaksakan diri untuk ini dan itu, ya, karena tidak mudah, ya. Nah, ini dengan demikian selesai kita pembahasan dari kitab dari pembahasan seputar 3 manasik haji, ya, karena simple, ya, dan perincian amalannya ini belum kita sampaikan dengan rinci, ya. Wallahu taala alam. Naam, silakan Mas. Masalah Ustaz, kalau dia halangan atau sakit gitu, dia pelaksananya hanya wukuf saja gitu, sedangkan yang lain dibadalkan, pasti boleh kan? Sedangkan dia niat awal tamat juga. Orang niat tamattu kemudian sakit, ya, kemudian diwakilkan, bukan dibadalkan. Tidak bisa dibadalkan, dia sudah di sana gitu kan, ya. Kalau nanti seperti itu bisa diwakilkan, tapi tidak semua amalan haji itu bisa diwakilkan. Yang hadir saat ini yang saya ketahui boleh diwakilkan itu adalah seperti apa? Melempar jumrah, ya, seperti melempar jumrah. Adapun amalan-amalan yang lainnya, wallahu a'lam, setahu saya tidak diperbolehkan, ya. Tawaf, sa'i, wukuf di Arafah tidak boleh. Berbeda kalau badal, dia kan tidak di sana, tidak hadir, yang dari awal sampai akhir nanti dibadalkan oleh orang yang membadalkan itu, ya. Wallahu ta'ala alam. Di antara yang boleh diwakilkan melempar jumrah, ya. Naam, Allah ta'ala alam. Naam. Bagaimana kalau misalnya niat di
tempat itu untuk melakukan haji ifrad karena diperkirakan belum ada rezeki untuk haji. Tapi setelah melalui beberapa hari ternyata ada rezeki buat haji. Boleh tidak merubah niatnya menjadi? Ya, ini yang ana ragu-ragu dari awal untuk masalah merubah dari ifrad ke qiran atau ifrad ke tamattu. Karena secara kedudukannya itu dari rendah ke naik ke atas, ya. Kalau qiran tamattu itu sejajar, ya. Nah, adapun kalau dari bawah ke atas yang lebih utama, apakah boleh atau tidak? Ini perlu saya baca lagi, ya. Merubah niat dari ifrad ke tamattu atau ke qiran, ya. Insyaallah disampaikan nanti, ya. PR bagi saya. Baik. Ada lagi? Naam. Dari hadis yang Ibnu Abbas sama Jabir tadi, ya, perubahan itu niatnya setelah selesai tawafnya Mas'ai. Untuk hadis Jabir sama Ibnu Abbas tadi, perubahan niatnya setelah selesai tawaf dan sa'i. Iya, jawabannya iya, benar. Sudah selesai, ya. Ini sudah selesai, kemudian diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sharih, ya. Ya. Yang dipermasalahkan iya. Tawafnya atau haji, saya haji. Iya. Selesai kemudian disuruh oleh Rasulullah SAW untuk tamattu. Iya. Oh, iya. Berarti nanti berubah menjadi tamattu, ya. Itu yang mereka dahulu yang menguatkan, menunjukkan keutamaan dari haji tamattu, ya. Adapun untuk sekarang ini nanti bagaimana berlakunya? Wallahu a'lam. Kalau untuk sekarang, dan antum bisa baca lagi tadi, seandainya seseorang mau merubah dari qiran ke tamattu, maka ya dia rubah adalah sebelum melaksanakan tawaf, ya. Jadi dia rubah di situ bahwasanya ini untuk umrah, ya. Nah, apakah kemudian berlaku seandainya kasusnya seperti ini sudah selesai kemudian baru dirubah menjadi tamattu? Ya, ini wallahu alam. Ini perlu saya baca lebih lagi, ya. Jadi kalau kasusnya seperti ini bagaimana? Ya, ini kalau ini jelas menunjukkan perintah dari Rasulullah SAW dan mereka menaati, ya. Hanya saja kemudian kalau antum baca penjelasan dari ulama bagaimana merubah dari awalnya qiran, ya, kemudian menuju ke tamattu, itu dilakukan sebelum memulai tawaf, ya, bukan setelah selesai. Ini kasusnya pada saat itu, ya, kalau sekarang kan kita mudah untuk mempelajari dari awal sampai akhir, ya. Ya, kalau mereka dahulu, ya, belajarnya bareng-bareng sambil berjalan, ya, sambil mengerjakan ibadah haji itu, ya. Sehingga hal-hal yang bisa jadi ada syariat-syariat baru dari Rasulullah SAW. Sehingga ketika ada perubahan-perubahan seperti ini, maka langsung disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya. Wallahu alam. Untuk perubahan seandainya sudah selesai, kemudian dia niat dari qiran mau berubah menjadi tamattu, apakah boleh atau tidak? Nah, ini perlu dibaca penjelasan lebih dari ulama. Yang saya ketahui, mereka semuanya atau rata-rata dari yang saya baca, mereka menjelaskan sebelum kalau mau merubah niat itu sebelum memulai tawaf qudum, ya. Jadi sebelum tawaf kemudian dia ganti menjadi apa? Tamattu, ya, buat umrah untuk haji tamattu. Iya, silakan. Silakan. Kalau haji ifrad umroh dulu, ya, itu artinya kan untuk Haji ifrad enggak umroh dulu. niatnya untuk hajinya juga pengalaman.
Gimana? Kalau kita niatnya sudah niat haji ifrad. Iya, niat haji ifrad. Mau dirubah ke qiran. Ke tamatu. Ke Tanya itu diperbolehkan. Oh, yang ditanyakan tadi ke qiran ya? Qiran atau ke tamatu? Ke qiran. Antum tanyakan ke qiran kan? Iya, yang antum tanyakan ke tamatu. Itu niat hajinya tanggal berapa? Kalau misalnya itu diperbolehkan. Untuk niat hajinya tanggal berapa? Yang gini Pak, jadi kalau seandainya orang sudah niat ifrad kemudian mau merubah ke apa? Pertama yang pertanyaan yang pertama, boleh atau tidak gitu kan? Ya, seandainya pertanyaan pertama sudah boleh, kapan merubahnya? Orang yang mengerjakan haji ifrad atau qiran itu kan tugasnya ya, kalau dia mau ambil tawaf qudum itu atau dia mau plus sa'i untuk haji gitu kan ya, dari awal dia sebenarnya ya sudah niat haji, baik ifrad atau qiran ya sudah niat haji ya. Kalau dari ifrad ke tamattu ya, apakah boleh? Nah, ini perlu pintu yang pertama dulu sebagaimana masokta yang saya belum bisa jawab tadi ya, apakah boleh atau tidak pertama ya. Kemudian kalau seandainya boleh ya, berarti kapan merubah niatnya ya, pada saat itu juga ya, pada saat itu juga ya, tergantung dia mau kapan ya. Sekali lagi, ulama ketika menyebutkan gambaran ya, dari beberapa kitab yang saya baca, ketika mereka menyebutkan gambaran haji qiran gambarannya pertama dari awal niatnya untuk haji dan umrah ya, atau pertama kali bisa jadi niatnya umrah ya, umrah tamattu, kemudian sebelum tawaf dia rubah menjadi qiran ya, itu yang sering disebutkan ya. Kalau kemudian seandainya dengan model seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW seperti ini, sudah selesai tawaf, sudah selesai sa'i, yang tersisa kan tahallulnya saja, boleh enggak? Nah, ini yang belum saya ketahui ya. Yang kemudian yang perlu dibahas juga tadi ya, merubah dari yang rendah ke lebih tinggi. Yang paling rendah itu adalah ifrad, menuju yang lebih tinggi qiran atau tamattu ya. Pintu ini belum terbuka. Kalau sudah terkunci boleh, baru bahas yang selanjutnya. Paham Pak ya? Gitu. Nah, tapi sudah saya jawab, seandainya boleh maka ya saat itu juga dia boleh merubah niatnya. Kapan ada keinginan maka dia boleh merubah niatnya. Nah, silakan. Masalah tamattu kan berihram pada bulan haji itu. Contoh Syawal. Iya. Apakah dia boleh keluar dari haram itu ke tanah halal gitu? Kemudian balik lagi, apakah lipat lagi gitu? Untuk orang yang haji tamattu ya, kemudian dia apakah boleh pergi ke tanah halal ya? Tanah halal masih dekat, masih dalam miqat ya. Ke Jeddah juga termasuk tanah halal sebenarnya. Tapi yang menjadi masalah kalau dia tinggalnya di Jeddah, kan menjadi kampungnya kan ya. Nanti kalau dia masuk lagi, apakah umroh lagi atau sudah satu paket dengan tamattu tadi? Nah, ini tidak lepas dari perselisihan di antara ulama ya. Jadi solusinya jangan jalan-jalan Pak. Jangan piknik jauh-jauh, sudah di Mekah aja ya. Jadi nanti dibahas oleh ulama bagaimana kok tempat tinggalnya di dalam miqat ya, seperti Jeddah ya. Kalau dia pulang di luar kampung, maksudnya dia contohnya tinggal di luar Taif ya, itu kan berarti di luar miqat ya, dia pulang ke kampungnya, ini bagaimana? Atau mungkin main-main ke Madinah atau ke Jeddah itu. Nah, bagaimana, ini dibahas juga oleh para ulama, tapi tidak lepas dari perselisihan di antara ulama. Yang jelas intinya secara asalnya tamattu itu dalam satu safar ya. Kalau dia pulang kembali ke kampungnya itu berarti satu safar atau dua safar? Iya, berarti kalau antum kembali ke sini atau ke Riyadh atau itu berarti kan dua safar ya. Dua safar. Iya, termasuk itu yang dibahas oleh para ulama, tidak lepas dari perselisihan di antara ulama ya. Apakah dia
apa namanya yang benar, apakah dia umroh lagi atau tidak gitu kan ya. Wallahu a'lam. Pembahasan yang panjang dibahas oleh para ulama berkaitan dengan masalah orang yang sudah di dalam kemudian main-main, dia mancing dulu. Mancing boleh enggak? Wa uhilla lakum saydul bahri ma dumtum huruma. Boleh ya, kalau saydul bahr, mancing buruan laut boleh, halal meskipun kalian dalam keadaan berihram. Ya, apa Mas? Zaman dulu katanya apa? Sah haji sambil berdagang, apa? Ya, bedah apa enggak keluar ya? Bedah kan enggak harus keluar ya. Di dalam juga kan bisa. Di tanah haram di Mekah bisa ya. Dan bukan berarti harus ketika menunggu antara apa berniaga itu bukan berarti menunggu antara jeda umrah sampai ke haji. Hatta di hari-hari Mina itu kan bisa berjualan kan? Ya. Nah, itu kalau solusi supaya tidak masuk ke khilaf di antara ulama, antum di situ di mana berniaganya di hari-hari tasyrik ya. Ke Jeddah beli mainan anak-anak dijual di situ ya. Mainan anak-anak, sepeda Nabi Adam yang beli orang Indonesia. Sepeda Nabi Adam masih ada nggak? Ada Gunung Jabal juga. Di sebelah mana sih? Kok kayaknya saya lupa ya. Pernah lihat belum ya? Di mana? Di Jeddah. Kok saya lupa ya, atau belum lewat ya? Kayaknya sudah ya. Kornis. Dekat mana? Dekat Al-Balad. Jawa. Enggak tahu, lupa saya. Pernah atau belum ya? Syar'i Sittin. Nah, ada lagi pertanyaan? Kalau amalan haji tapi bermaksiat, Ustaz, kayak misalkan haji koboi itu tanpa tasriyah itu mengelabui, itu amalan hajinya sendiri sah? Haji koboi, haji backpacker. Apa bedanya antara koboi dengan backpacker? Haji koboi ini perlu didudukan masalahnya. Haji koboi itu apa ya? Belum masuk KBBI sudah. Kamus Besar Bahasa Indonesia kita masukkan ya. Di sendal jepit ya. Haji koboi itu maksudnya haji lewat jalur tidak resmi gitu ya. Pasti nggak pakai tasrih ya. Makanya kemudian jalan lewat turun mobil lewat jalur gunung. Ibaratnya seperti koboi. Padahal koboi itu naik kuda ya. Itu diganti aja haji Tarsan. Tarsan naik pohon. Haji apa yang cocok? Haji koboi ya. Nah, orang yang haji koboi sah tidak hajinya? Atau wanita yang pergi haji tanpa mahram sah tidak hajinya? Hajinya sah ya. Ketika rukun-rukunnya dipenuhi, wajib-wajibnya dipenuhi, sah. Satu langkah selesai, lega. Belum selesai tapi dia berdosa. Ulama katakan dia berdosa. Ya, ulama katakan dia berdosa. Dia berdosa, hajinya sah. Sah ini belum tentu mabrur. Langkah selanjutnya, apakah diterima oleh Allah atau tidak? Jawabannya ijma para ulama. Wallahu a'lam. Ya. Dia bagaimana mau mengerjakan ibadah haji dimulai dengan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya haji yang wajib itu hanya sekali, sudah setelah itu tidak perlu koboi-koboyan ya. Ya, jadi sudah cukup, tidak perlu memaksakan diri. Biasanya ada yang untuk membadalkan orang lain gitu ya. Ya, sebagian dari yang seperti itu. Ya, karena
yaitu yang menjadi pertimbangan sebagian orang intinya, karena emang sebagian orang itu berhaji hanya pengen buat cerita aja buat orang lain ya. Koleksi cerita, saya jadi cowboy pernah di Arab Saudi, dari Damam naik ini lewat mobil orang Saudi bayar 400 real sampai Taif, sampai Sailul Kabir, sebelumnya turun kemudian jalan 5 kilo sampai darah-darah kakinya, sendal jepitnya putus ya. Pengen cerita saja ya. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu ya sudah selesai. Yang menjadi pertama, kalau rukun dan wajib hajinya terpenuhi, sah. Mabrurat tidak, ada maksiat. Sementara ulama mensyaratkan haji mabrur itu adalah haji yang tidak ada maksiat padanya. Makanya saya tadi di awal sempat katakan dia mengelabuhi Allah dan mengelabuhi pemerintah ya. Kemudian masalah makbul atau tidak, wallahu taala a'lam. Kalau sah secara haji Islam sah, atau sah dia sudah pernah haji sekali, 2 kali sah, pokoknya selama rukun dan syarat-syarat dan wajib-wajibnya dipenuhi, itu saja ya. Wallahu taala a'lam. Termasuk haji wajib. Maksudnya udah gugur kewajiban. Apa sudah gugur kewajiban? Gugur kewajiban. Gugur kalau memang sah, sudah secara perhitungan sah ya, gugur kewajiban. Sebagaimana orang yang mendatangi dukun, berapa hari salatnya tidak diterima? 40 hari salatnya tidak diterima. Tetap wajib salat tidak? Wajib. Gugur kewajiban? Gugur kewajiban, gugur ya. Kalau dia meninggalkan salat, dosa selama 40 hari. Dia gugur kewajiban, sah. Pahala tidak dapat ya. Bukan wallahu alam di sini, tidak dapat ya. Tidak dapat pahala dia ya. Jadi bedakan antara bari'at minhu dhimmah, tanggungan selesai, dengan diterima atau tidak, pahala ada atau tidak. Itu dua hal yang berbeda. Makanya kita termasuk salat kita pun ya, kita pun tidak tahu mana yang diterima mana yang tidak ya kan ya. Yang kita cari sah salat kita. Caranya bagaimana? Syarat-syarat wajibnya dipenuhi, syarat wajib salat, kemudian yang kedua rukun-rukun dan wajib-wajib salat ya. Setelah itu mohon pada Allah agar amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, wallahu a'lam. 6 cukup ya, silakan. Sebentar, Anda catat dulu tadi beberapa pertanyaan. Apa tadi perubahan niat dari ifrad ke tamattu atau ke qiran ya? Yang kedua tadi apa ya? Kan lupa jadinya. Enggak, kalau itu sudah jelas, sudah kapan pun. Oh, yang kedua yang masalah ini tadi, antum tadi perubahan enggak ya? Intiqal, perubahan dari apa? Dari qiran ke tamattu kan? Setelah apa? Tawaf dan sa'i. Boleh tidak? Nah, silakan Mas. Takut salah ini sebenarnya, untuk ketika kita awalnya niat qiran, haji qiran, apabila kita mau berubah ke tamattu itu kita rubah niatnya sebelum tawaf dulu. Iya, ini teori yang disebutkan oleh para ulama seperti itu. Kalau dari tamattu kita mau ke qiran itu bisa kapan saja. Tamattu ke tadi terhalang misalnya. Oh, enggak kapan saja ya, enggak bisa kapan saja, karena kalau sudah selesai tamattu ya enggak mungkin ya. Itu dalam dua keadaan, ketika terhalangi ya, kali ketika terhalangi dia mengerjakan umrah untuk tamattu ya. Ketika sudah mepet wukuf di Arafah ya, berarti yang diutamakan yang rukun ya, yang harus dia ambil adalah wukuf di Arafah. Jadi tidak setiap saat, kalau sudah selesai umrahnya ya selesai, nggak bisa dirubah lagi ya. Dia mengerjakan hal yang mulia ya. Wallahu a'lam. Naam. Ada lagi? Cukup?
Kalau cukup pulang kita. Yang diharapkan anak sekolah kan pulang cepat ya. Kita di sini sekolah belajar ya. Jangan dikira pulang cepat muridnya yang senang, gurunya juga senang. Makan gabut gaji buta. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan dari kawan, apakah mungkin haji dengan melakukan tasrih tapi tidak melalui hamlah itu? Apakah mungkin berhaji dengan tasrih resmi tapi tanpa melalui travel? Jawabannya bagaimana? Mungkin tidak. Bukan boleh, kalau boleh boleh. Ya boleh, nggak masalah. Yang ditanya memungkinkan atau tidak? Hah? Jawabannya ya. Jawabannya tergantung kebijakan dari pemerintah di sini. Ya. Kalau memang ditutup aturan untuk itu berarti ya tidak memungkinkan. Tapi kalau dibuka kesempatan berarti memungkinkan. Dulu ada teman kita Pak Toha, ingat? Nah, itu masih memungkinkan pada saat itu. Dia hanya beli tasrih. Beli tasrih untuk A sampai Z-nya ngurusi sendiri. Jalan dari Masjidil Haram ke Mina, Mina ke Arafah, Arafah ke Musdalifah, Musdalifah ke Mina, jalan kaki. Dan itu banyak orang-orang di sana kan banyak yang bareng-bareng. Tidurnya di Masjid Al-Khaif ya. Jadi makan, minum dan sebagainya beli sendiri. Memungkinkan ya. Bisa, boleh. Ya, cuma tergantung regulasi dari pemerintah nanti apakah mereka membuka kesempatan untuk itu atau tidak ya. Terkadang ada yang hanya visa saja, jasa visa kemudian jalan sendiri ya. Itu solusi untuk haji backpacker tadi ya. Haji backpacker itu maksudnya seminim mungkin ya, mengeluarkan biaya seirit mungkin ya. Istilah backpacker ini sebenarnya biasanya digunakan untuk para pelancong atau orang yang travel naik gunung dan sebagainya ya. Antara naik gunung pakai pesawat atau mungkin ada yang jalan kaki atau nebeng mobil gitu kan ya, kemudian dibawa ke ibadah haji ya, supaya bisa lebih murah ya yang keluar. Nah ya gitu Mas ya. Ya, coba tanya ke travel mereka yang paham, bisa nggak beli kalau memang mereka membolehkan. Tanya-tanya dibolehkan apa pemerintah, tidak boleh, ya udah alhamdulillah. Jadi lengkap semuanya, nanti dapat tasrih, dapat ini, dapat itu. Pak Toha dulu kesana kemari juga ada, diperiksa sama polisi satu-satu, tasrihnya ada jelas, dilewatkan saja ya, sehingga tidak ada masalah. Baik, ada lagi? Cukup? Gak ada yang tanya kapan kita pulang? Baiklah ikhwas sekalian, sampai di sini saja apa yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Masih 1 jam lebih. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.